Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kali ini. Kita kedatangan narasumber dari teman kita, Kuku Muhammad dari kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat. Halo semua, perkenalkan nih, saya Kukuh Muhammad Abdul Syukur, biasa dipanggil Kukuh. Saya dari kantor imigrasi kelas 1 khusus non TPI Jakarta Barat. Mana juga kebetulan kita beda kantor ya mas, sama-sama instansi di imigrasi ya mas ya. Betul, betul sekali Kuku ini. Eh, Sekarang di podcast kali ini kita akan bahas bela negara ya, Ku ya. Implementasinya Betul. di kerjaan Kuku sehari-hari itu gimana sih implementasi bela negaranya? Boleh diceritain dulu nggak, Mas Kuku nih, di bagian apa dan tugasnya tuh ngapain aja sih? Oke, jadi untuk tugas dan juga kegiatan sehari-hari, saat ini saya ada di bidang tugas intelijen dan penindakan keimigrasian. Yang mana di bidang tersebut em, menggeluti ya menindak, kita mengawasi kegiatan-kegiatan orang asing seperti itu. Yang mana jika memang ada orang asing yang berkegiatan tidak sesuai dengan izin tinggalnya, kita bisa lakukan penindakan seperti itu, Mas. Jadi kalau untuk ditanya bela Oke, berarti negaranya sendiri, atau implementasinya, kita bekerja sudah melakukan implementasinya gitu, Mas. Karena memang eh, di pengawasan fungsinya untuk mengawasi kegiatan setiap orang asing yang mana bagian dari menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Seperti itu Mas Afril. berarti Intel Dakim ini salah satu bagian yang penting banget ya, yang langsung banget itu terjun untuk membela negara, untuk mengawasi orang-orang asing yang ada di wilayah kita. Jangan sampai orang-orang asing tersebut menyalahi aturan yang ada di negara kita ya, suku ya. Betul Mas Afril. Jadi memang sebagai petugas lapangan seperti itu, kita harus lebih teliti lagi, lebih hati-hati lagi, dan juga dengan penerapan di bela negara ini, menerapkan kita juga harus bersih, harus bisa menjaga dengan baik, terus juga menerapkan Pancasila dan lain sebagainya. Sama seperti Mas Afril mungkin, gimana sih kalau misal di sana Mas, di TPI itu atau tempat pemeriksaan imigrasi itu seperti apa? Biar kita sama-sama sharing juga mungkin buat teman-teman yang nonton ini. Oke, jadi kebetulan memang kantor kami kan berbeda nih ya teman-teman ya. Kantornya Mas Kuku kan non TPI, jadi nggak ada TPI. Sementara di kantor saya di TPI Soekarno-Hatta. Jadi saya mau menjelaskan sedikit. TPI Soekarno-Hatta itu adalah salah satu TPI terbesar di dunia ya. Mungkin bisa dibilang kemarin baru dapat top 10 imigrasi terbaik di dunia. Eh, jadi tugas dari yang saya TPI adalah mengawasi, utamanya mengawasi WNA masuk dan keluar. Nggak cuma WNA, WNI juga. Jadi jangan sampai ada terlewat eh, kita cap segala macamnya. Jangan sampai ada WNA masuk tanpa visa, jangan sampai ada WNA bermasalah yang kita izinkan masuk dan kita clearance secara manual atau lewat patogen. Jadi benar-benar kita saring benar orang yang mau masuk ke wilayah Indonesia itu adalah orang-orang yang berguna lah untuk kesejahteraan di Indonesia gitu Mas Kupu. Oh gitu ya. Jadi garda terdepan juga nih Mas ya, betul. Iya, Jadi kita punya background dan latar belakang yang nyaris sama seperti itu ya. betul Mas Kupu. Dan juga di TPI itu mungkin salah satu kerjaan yang bela negara banget tuh karena rela berkorban karena kita kan full 24 jam tuh Mas Biko kan jadi ada shift pagi, shift siang, shift malam jadi bener-bener kelas kita melayani walaupun malam-malam ada penumpang datang, penumpang ingin terbang kita harus melayani dengan ikhlas walaupun udah agak ngantuk-ngantuk nih tetap kita harus tersenyum, harus humanis jangan sampai
ya jangan sampai penumpang atau WNI WNA tuh komplain lah imigrasi tuh ternyata jutek atau gini segala macam itu udah nggak ada lah sekarang. Gimana Mas Uku? Sorry sorry Ya, agak jelek sinyalnya nih. Gimana? ya sangat-sangat humanis dan juga sangat-sangat kemanusiaan sekali gitu. Betul. Tingkatkan di kantor imigrasi kelas 1 Soekarno-Hatta ini. Lalu untuk di Wasdakim sendiri Mas Kuku nih, untuk pengalaman Mas Kuku tuh apa yang paling berkesan nih? Apakah ada tiba-tiba ada operasi dadakan atau pernah nangkap WNA? Gimana tuh Mas Kuku? Ya, kalau untuk pengalaman sendiri, mungkin berhubungannya sama waktu juga Mas ya, karena memang di bagian pengawasan orang asing ini kita juga tidak mengenal waktu yang secara pasti gitu, karena untuk bangsa dan negara ini kita harus memberikan semuanya, artinya semuanya ya apapun yang kita punya itu kita kasih semuanya, karena dalam kegiatan pengawasan, operasi gabungan seperti itu juga terkadang memang sifatnya mendadak dan juga harus segera. Jadi ketika sudah ada panggilan, kita harus siap dan untuk melaksanakan itu. Kalau ditanya suka ataupun duka, selama ada di bidang ini dan juga menjalani ini, tentu banyak dukanya karena memang kita bekerja dengan enjoy, bekerja dengan penuh semangat, kehidupan, dan insya Allah bakalan hal baik akan selalu mengikuti seperti itu. Oke, keren banget emang. Ya, kalau Mas April sendiri, kira-kira gimana nih Mas di kantor TPI gitu kan, tempat pemeriksaan imigrasi itu suka dukanya seperti apa Mas? Kalau dibilang suka dukanya seperti apa, tentu kita dari duka dulu kali ya. Mungkin ya balik lagi, sebenarnya bukan pasti namanya kita rela berkorban bela negara itu pasti capek ya yang namanya. Tapi kan kita udah terpilih nih menjadi seorang CPNS, CASN, jadi harus memberikan yang terbaik. Ya mungkin dukanya ketika kita masuk malam aja sih, yang kayak orang-orang pada tidur, kita harus benar-benar full pengawasan semalaman, jangan sampai kecolongan segala macem gitu. Cuman ya itulah di situ letak titik rela berkorbannya itu, Mas. Benar-benar kita relakan jiwa raga, malam-malam itu capek tapi masih harus jaga. Untuk sukanya mungkin banyak ya, mungkin kayak ketemu orang-orang baru setiap harinya, kita melayani dengan senyuman. Jadi ya itu sih salah satu suka dan duka, Mas. Ya, memang apa serunya di situ ya Mas ya, banyak ketemu orang asing, banyak ketemu orang, jadi banyak berinteraksi seperti itu ya. Oke, berarti Mas Kuku, berarti podcast kali ini kesimpulannya adalah kita pegawai imigrasi itu benar-benar di kesehariannya kita tuh mengimplementasikan langsung bela negara banget ya. Karena langsung berhubungan dengan masyarakat, langsung berhubungan WNA WNA atau WNI juga. Jadi benar-benar rela berkorbannya kita, jerih payahnya kita tuh benar-benar terlihat sekali lah kalau di imigrasi ini masukku ya. Betul betul banget Mas. Ya, jadi mungkin segini dulu aja Mas Kuku podcast kali ini karena batas waktu kita hanya 10 menit ya. Mungkin nanti akan kita coba sesuaikan dengan waktunya. Jadi terima kasih Mas Kuku atas bincang-bincangnya siang ini, atas pengalaman-pengalamannya yang sudah di-share kepada teman-teman, Ya, bagaimana jadi wasdak di Jakarta Barat. Semoga kedepannya diperlancar ya Mas Kuku ya amin Mas April pekerjaan-pekerjaannya juga selalu diperlancar dalam semuanya. kegiatannya. Paling itu aja. Terima kasih guys. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.